Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk saling tawasi bil haq, saling wasiat dan saling menasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan kebajikan kita pada hari kiamat kelak, hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita mohon agar salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang setia meniti jalannya hingga akhir zaman kelak. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang muraqabatullah. Muraqabatullah adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama yang artinya yaitu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini tentu merupakan bahasan yang penting. Terlebih-lebih lagi di zaman sekarang ini yang berkembang teknologi dengan begitu canggih, media sosial yang begitu canggih, ya, sehingga sarana-sarana maksiat semakin berkembang dan semakin canggih pula. Kalau zaman dahulu seorang ingin menyelamatkan dirinya, maka dia mungkin sembunyi di rumahnya, dia pagari rumahnya agar tidak ada yang masuk, agar tidak ada yang mengganggu. Namun sekarang hal itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sumber maksiat selalu dia bawa itu di HP-nya. Dari HP-nya dia bisa melakukan apa saja, dia bisa melihat apa saja, dia bisa mendengar apa saja, ya. Sehingga maksiat masuk bukan hanya ke dalam rumah, bahkan dibawa oleh setiap orang, ya. Bahkan terkadang HP merupakan, ya, jali susu teman yang sangat buruk. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, seorang bertakwa kepada Allah di zaman ini harus lebih, ya. Kenapa? Karena sarana maksiat dan kemudahan untuk bermaksiat semakin dimudahkan. Karenanya dari sini kita tahu bahwa yang bahasan mengenai masalah muraqabatullah, bahwasanya kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ya, semakin penting karena kita sering terjebak pada kondisi-kondisi di mana kita bersendirian. Kita bersendirian, tidak ada yang tahu, dan istri kita tidak mengetahui, teman-teman kantor kita tidak mengetahui, anak-anak kita tidak tahu, ya, dan yang lainnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah, Asmaullah al-Husna adalah Ar-Raqib. Ar-Raqib, ya. Dan Ar-Raqib secara bahasa artinya yang maha mengawasi.
yang Maha mengawasi. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Bahkan bukan cuma Allah yang mengawasi, Allah tegakkan hujjah bagi kita, maka Allah juga siapkan ya, hal-hal yang mendukung bukti tentang pengawasan tersebut. Oleh karenanya Allah kirim malaikat. Sebagian dalam firman Allah, wa inna 'alaikum lahafizun. Wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat yang mencatat. Raqib dan Atid, Allah kirimkan para malaikat. Kemudian malaikat-malaikat tersebut juga ikut mengawasi. Ya, Allah tidak butuh dengan malaikat-malaikat tersebut, tetapi dalam rangka memperbanyak hujjah bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tindakan kita semuanya ada buktinya yang akan ditampakkan pada hari kiamat. Tercatat seluruh perkataan kita, tercatat seluruh perbuatan kita, ya. Dan kita akan disuruh membaca catatan tersebut pada hari kiamat kelak. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu pada hari kiamat kelak. Kemudian bukan cuma para malaikat yang mencatat, di antara hujjah argumen yang Allah kuatkan dalam masalah pengawasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, juga menjadikan bumi ini sebagai saksi. Dan ini adalah salah satu tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tatkala bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, tatkala bumi mengeluarkan beban yang berat darinya. Wa qala al-insanu ma laha, tatkala itu manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya, yaitu kabar-kabar yang pernah terjadi di atasnya. Apakah kabar-kabar yang berkaitan dengan kebaikan, si fulan pernah sholat di atas saya, si fulan pernah bersaudara di atas saya, ya, si fulan pernah berbakti pada orang tuanya, demikian juga si fulan bermaksiat di atas saya, si fulan bermaksiat tatkala bersendirian, si fulan minum khamar, si fulan berzina, si fulan memandang hal-hal yang haram. Bumi juga akan menjadi saksi. Bukan cuma itu, di antara argumen yang kuat yang Allah juga pasang dalam masalah pengawasan, kita tahu bahwasanya kulit juga akan menjadi saksi, tangan dan kaki juga akan menjadi saksi. Ya. Allah berfirman, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwasanya tangan-tangan akan berbicara, kaki-kaki akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Sementara mulut-mulut terkunci. Bahkan bukan cuma itu, bahkan kulit juga berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka para pelaku maksiat pada hari kiamat kelak kulit-kulit mereka menjadi saksi. Maka mereka protes, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, wahai kulit-kulit kami, kenapa kalian menjadi saksi atas maksiat yang kami lakukan? Kok bisa? Maka kulit-kulit berkata, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah menjadikan kami bisa berbicara. Yaitu Allah yang telah menjadikan ya manusia berbicara ya. Hari ini Allah menjadikan kulit-kulit berbicara. Oleh karenanya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh manusia sangat ketat. Allah sendiri adalah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui. Barang siapa yang merenungkan nama-nama Allah ini, Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui, ya, maka akan timbul dalam dirinya perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, artinya semua terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terlihat, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tersembunyi? Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah, gerak-gerik kita, ucapan kita, ya, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada yang melihat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kita yakin semua yang kita ucapkan,
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sedang berdua dengan seorang, tatkala kita sedang bersendirian, tatkala kita mungkin sedang bermaksiat, ya. Mungkin kita lagi kontak sama orang yang tidak halal bagi kita, ya. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Kalau manusia penglihatannya terbatas, manusia pendengarannya terbatas, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Kemudian juga Allah Al-Alim, Maha mengetahui secara detail seluruh apa yang kita lakukan. Jangankan perbuatan kita, jangankan ucapan kita, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita pun Allah Maha mengetahui. Innahu alimu bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata. Allah tahu seorang juga melirik dengan lirikan yang haram, melihat dengan pandangan yang haram. Allah Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Nah, kalau seorang merenungkan tiga nama-nama Allah ini, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', maka akan timbul dalam dirinya bahwasanya dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai, ya, perangkat, ya, atau argumen-argumen, hujah-hujah yang Allah tegakkan. Yakinlah bahwasanya semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ya, semua lirikan mata kita, semua gerak-gerik hati kita, ya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikatnya, dan semua akan dihadirkan kelak pada hari kiamat, dan kita akan melihat apa yang telah kita, ya, lakukan, apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita, ya, pikirkan, semuanya tercatat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ibadah yang mulia. Barang siapa yang hadirkan dalam dirinya perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, dia akan bertakwa kepada Allah, dia akan mudah semangat beramal saleh, dan dia akan mudah ikhlas, dan dia akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Tidaklah seorang terjerumus dalam kemaksiatan kecuali perasaan merasa diawasi oleh Allah lemah. Kalau perasaan bahwasanya Allah mengawasi dia kuat, dia tidak akan mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Yakinlah bahwasanya, ya, seorang terjerumus dalam maksiat, berani menggoda istri orang misalnya, berani melihat halal yang haram, ya, atau berani mengambil uang haram misalnya meskipun tidak ada yang tahu, itu karena sikap dia dalam hatinya, perasaan diawasi oleh Allah adalah lemah. Kalau kuat maka dia tidak akan terjerumus. Karena sebagian ulama mengatakan, ya, hal ini, ya, tidak ada yang paling mudah mencegah manusia dari maksiat kecuali meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui. Untuk bayangkan kalau seandainya di bumi ini di setiap tempat dipasang CCTV, ya, di mana-mana saja ada CCTV. Kemudian CCTV tersebut langsung diawasi oleh misalnya pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, yang barang siapa yang melakukan pelanggaran langsung dihukum. Saya rasa tidak ada yang berani melakukan apa? Kriminal. Kenapa? Karena di setiap sudut, di setiap pojok ada CCTV, ada kamera. Apalagi kameranya kelihatan. Bagaimana dia berani melakukan? Karena dia tahu kalau dia melakukan kesalahan, pelanggaran, maka akan langsung ketahuan dan akan langsung dihukum. Kenapa? Dia tahu ada yang melihat apa yang dia lakukan. Oleh karenanya, kalau barang siapa mengetahui bahwasanya dimanapun dia berada, di pojok manapun dia berada, di tempat manapun, dia yakin bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan, mengetahui apa yang dia lakukan, maka dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil bahwasanya, ya, menghadirkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang untuk meninggalkan maksiat. Dan di antara tingkatan agama yang tinggi adalah al-ihsan. Tatkala malaikat Jibril alaihissalam
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk menjelma sebagai seorang Arab Badui, seorang manusia, maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan tersebut, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan Islam, yaitu rukun Islam yang 5. Ya. Anta syahada la ilaha illallah, syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, puasa, dan berhaji. Setelah itu malaikat Jibril bertanya lagi, "Wa akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, engkau beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Setelah itu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang tingkatan yang berikutnya. Fa akhbirni 'anil ihsan. Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Jadi setelah Islam, kemudian ada iman, kemudian ada al-ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika kau tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini derajat al-ihsan, dan sesungguhnya dia adalah muraqabatullah. Seorang beribadah kepada Allah dan merasa bahwasanya Allah sedang melihat dia. Allah sedang mengawasinya. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwasanya di antara dalil yang menunjukkan keutamaan seorang senantiasa menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah senantiasa melihat dia, Allah senantiasa mengawasi perbuatannya, ya, yaitu dia mencapai derajat ihsan. Dan derajat ihsan ini lebih tinggi daripada derajat iman dan lebih derajat Islam. Itu seorang beribadah kepada Allah seakan-akan Allah senantiasa melihatnya. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, bukan cuma dalam hal ketakutan meninggalkan maksiat. Tatkala seorang beribadah juga hendaknya dihadirkan perasaan ini, bahwasanya Allah sedang mengawasi dia. Namanya mengawasi itu apa? Menilai. Ada pengawas datang. Pengawas tugasnya apa? Dia mengawasi, dia menilai. Dia menilai. Nah, kita ini sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun benar Allah turunkan perangkat-perangkatnya, ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang melihat, ya, ada kulit yang menjadi saksi, ada tangan dan kaki yang menjadi saksi, ada bumi yang dipijaki juga akan menjadi saksi. Allah sendiri juga mengawasi. Allah sendiri juga mengawasi. Dan ini sangat berpengaruh dalam kekhusyuan ibadah seseorang. Untuk bayangkan seorang misalnya dia sedang sholat, kemudian dia tahu bahwasanya dia menghadirkan dalam dirinya Allah sedang mengawasi dia dan Allah sedang menilai sholatnya. Allah di hadapan dia dan sedang menilai sholatnya, maka sangat mudah bagi dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bayangkan seorang misalnya dia sholat di Masjid Nabawi, kemudian di depan dia ada kamera, dia tahu sekarang sedang live, kemungkinan keluarganya lagi nonton. Kira-kira sholatnya khusyuk atau tidak? Khusyuk terpaksa. Dia pasti khusyuk, dia tidak akan gerak-gerak meskipun kepalanya gatal, dia tidak berani apa? Garuk. Kenapa? Semua orang sedang nonton dia. Dia sedang diawasi oleh mata-mata manusia. Saat ini banyak gerak, orang-orang akan mencela. Kenapa? Di balik pengawasan ini ada penilaian. Kalau yang sebenarnya orang lihat tidak ada penilaian, nggak jadi masalah. Dia cuek aja. Enggak, di balik pengawasan ini, di balik penglihatan manusia, dia akan dinilai. Nah, bagaimana lagi kalau yang mengawasi Allah dan yang menilai adalah Allah, dan di balik penilaian itu ada balasan di akhirat. Maka seorang kalau dia beribadah merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan ikhlas dan dia akan khusyuk. Apakah dalam salat ya? Apakah dalam ibadah-ibadah yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwas samiul alim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau tatkala engkau berdiri dalam salat, wahai Muhammad. Wa taqallubaka fi sajidin. Demikian juga gerakanmu bersama orang-orang yang sujud. Kau salat berjamaah, Allah juga tahu. Kau sujud, kau bangun, Allah tahu. Kenapa? Innahu huwas samiul alim. Sebenarnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seorang tatkala dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tahu Allah sedang mengawasi dia. Tatkala dia mengeluarkan uang misalnya, dia sumbangkan untuk masjid, dia sumbangkan untuk pondok misalnya, dia tahu Allah tahu saya melakukan, dia sudah. Dan Allah menilai.
maka dia akan lebih mudah untuk ikhlas meskipun tidak ada orang lain yang tahu, meskipun tidak ada orang yang memujinya. Kenapa? Karena dia tahu pengawas yang sesungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini memudahkan dia untuk tulus, memudahkan dia untuk ikhlas, memudahkan dia untuk khusyuk tatkala beribadah. Kenapa? Karena dia tahu dia telah sampai pada derajat al-ihsan. Makanya muraqabatullah ini bahasan yang penting karena bisa mengantarkan orang pada derajat al-ihsan. Jadi derajat yang tinggi, lebih tinggi daripada Islam dan lebih tinggi daripada iman. Kemudian di antara bentuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting tatkala seorang digoda dengan maksiat. Oleh karena Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang tentang pentingnya oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang pentingnya takut kepada Allah tatkala bersendirian. Takut kepada Allah tatkala bersendirian. Kenapa? Karena kalau orang takut kepada Allah tatkala banyak orang, ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Jadi masalah tatkala sedang bersendirian. Masihkah Anda takut kepada Allah? Masihkah Anda memiliki rasa khasyah kepada Allah tatkala bersendirian, tatkala mata manusia tidak ada yang melihat? Karenanya datang ayat-ayat secara khusus tentang masalah ini. Di antaranya saya bacakan ayat tersebut ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dalam surat Al-Mulk ayat 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaibi tatkala dalam kondisi tidak ada yang melihat. Manusia tidak ada yang melihat, dia sendirian. Apa ganjarannya? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan Allah dan bagi mereka ganjaran yang besar, pahala yang besar. Allah bedakan antara rasa takut kepada Allah tatkala di hadapan banyak orang dan ini banyak orang yang mampu melakukannya. Dibedakan dengan rasa takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian sementara tidak ada satu mata manusia pun yang melihatnya. Kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka orang-orang yang seperti ini, maka mereka mendapatkan ampunan yang besar, ampunan yang besar dan ganjaran yang besar. Kenapa? Dia yakin bahwasanya Allah Maha mengawasi apa yang dia lakukan. Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi selalu diucapkan oleh para ustaz-ustaz sunnah ketika di awal pengajian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Kalau seorang dengar perkataan seperti ini, Allah mengawasi dan menilai kita. Allah juga berfirman, "Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba." Sesungguhnya Allah mengawasi segala sesuatu. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita utarakan, apapun yang kita tulis, apapun yang kita ketik, komentar yang kita komentari, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf ayat 33, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin." Tatkala surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa di hari kiamat kelak di akhirat dimuliakan oleh Allah. Jadi surga didekatkan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan mereka. Surga didekatkan kepada mereka. Ghairah tidak jauh. Kata Allah, "Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Surga ini merupakan balasan bagi setiap orang yang senantiasa bertobat kembali kepada Allah dan menjaga perintah-perintah Allah. Siapa orang tersebut? Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman tatkala dia sedang bersendirian. Orang yang takut kepada Allah tatkala dia sedang bersendirian. Wa jaa'a bi qalbin munib, dan dia datang dengan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah sehingga dia takut bermaksiat tatkala dia sedang bersendirian, meskipun tidak ada yang lihat, dia yakin Allah melihat dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun." Allah muji itu orang-orang penghuni surga siapa? Orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka tatkala sedang bersendirian dan mereka cemas dengan adanya akan tibanya hari kiamat. Dan banyak ayat seperti ini. Ada ayat yang lain yang saya sampaikan yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 46.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bagi dia mendapatkan dua surga. Maqam rabbih, maqam di sini ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, maqam diambil dari bahasa Arab itu dari al-qiyam. Qiyam kata Imam Al-Qurtubi maknanya adalah israfahu wa ittila'ahu alaihi, yaitu dia takut Allah mengawasinya. Tatkala dia hendak bermaksiat, tiba-tiba dia ingat, dia tahu bahwasanya Allah mengawasi dia, maka dia tinggalkan maksiat tersebut, bagi dia dua surga. Bagi dia dua surga. Kenapa dikatakan dia mendapatkan dua surga? Kata para ulama, karena pertama dia mendapatkan surga karena dia takut merasa diawasi, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surga tersendiri. Dan yang kedua, dia mendapatkan surga yang kedua karena dia meninggalkan maksiat. Jadi dia dapatkan dua surga. Surga yang pertama karena dia merasa diawasi oleh Allah, dia dapat surga yang pertama. Dan yang kedua, karena dia meninggalkan maksiat, rasa takutnya tadi mengantarkan dia meninggalkan maksiat, maka dia mendapatkan surga yang kedua. Maka seorang tatkala bersendirian kemudian hendak melakukan maksiat, ingatlah ayat-ayat tadi. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia meninggalkan maksiat, ya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Ayat ini sebagian salaf mengatakan khusus turun kepada orang yang sedang bersendirian wa hamma bil maksiyah. Dia sedang sendirian kemudian terbetik hatinya untuk bermaksiat. Kemudian dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah, karena dia tahu Allah sedang mengawasi dia, maka dia mendapatkan dua surga. Jadi ini khusus tentang orang yang menghadirkan muraqabatullah tatkala dia hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Syinqiti rahimahullah taala, seorang mufassir terkenal dalam kitabnya Adwaul Bayan, ulama Madinah, ya, menjelaskan bahwasanya kata beliau, wal waqi' an hadhihi sifat, kenyataannya bahwasanya sifat ini wa hiya khasyatullah bil ghaib, yaitu sifat takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian, itu merasa Allah sedang mengawasi. Wal iman bil ghaib, dan iman kepada hal yang gaib, bahwasanya meskipun Allah tidak kelihatan, tapi dia yakin Allah sedang melihat dia, Allah sedang mengawasi dia. Dia tidak melihat malaikat, namun dia tahu malaikat mencatat amalan dia. Asasul amalil muslim kullihi wa muamalatihi, merupakan pondasi amal seorang muslim, amal ibadah seorang muslim, dan juga pondasi tatkala dia bermuamalah dengan orang lain. Kenapa? Kalau dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti selalu melakukan kebaikan. Kenapa? Dia tahu bahwasanya Allah sedang menilai dia, Allah sedang mencatat. Ya, antum lihat misalnya ada pengajar, ya, ada namanya bagian pengawasan. Dia sedang mengajar, diawasi, ini oleh pengawas. Bagaimana cara dia mengajar, bagaimana guru ini mengajar, bagaimana dia menyampaikan ilmu kepada murid, bagaimana dia berhadapan dengan murid. Ini maka dia akan berusaha mengajar sebaik-baiknya. Kenapa? Ada yang mengawasi. Ini berkaitan dengan naik pangkatnya atau turun pangkatnya, naik gaji atau tidak turun atau tidak naik gaji. Ada pengawas. Maka demikian kita bersikap bahwasanya tatkala kita beramal, sesungguhnya Allah sedang mengawasi apa yang kita lakukan. Dan ini berkaitan dengan, ya, naik derajat kita di sisi Allah atau turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah kita, pahalanya besar atau pahalanya kecil. Kapan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita lebih baik. Amal kita lebih baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita sampaikan tadi menjelaskan kepada kita akan bahayanya bermaksiat tatkala bersendirian. Tatkala perasaan merasa diawasi oleh Allah hilang, ya, maka seorang akan mudah bermaksiat, terutama tatkala bersendirian. Kalau di hadapan banyak orang, kita malu untuk bermaksiat.
Tidak usah banyak orang. Kalau kita bersendirian, datang kemudian anak kecil bersama kita, kita malu untuk bermaksiat. Kenapa ada anak kecil melihat kita? Kita malu untuk melihat hal yang haram misalnya. Kita malu untuk berbicara dengan wanita yang tidak halal bagi kita. Kenapa ada yang lihat? Lagi ngomong sama cewek misalnya, anak kecil mengatakan, "Oh, ngapain om?" Malu gitu. Lagi Ustaz, ngapain Ustaz? Lagi ceramah, lagi nasihati sambil apa? Dibina terus dibina. Jadi kalau ada anak kecil kita malu. Kita baru masakan istri kita malu. Tidak berani kita chattingan sama cewek kalau ada istri kita. Tunggu istri kita pergi baru kita chattingan. Baru WhatsAppan. Jadi kalau di hadapan banyak orang, wajar seorang meninggalkan maksiat. Kenapa? Dia malu. Malunya bukan kepada Allah, tapi malu kepada manusia yang lain. Nah, tatkala dia bersendirian, tidak ada yang lihat, ini jadi masalah. Kita tahu bahwasanya seorang berkhulwat dan ada orang yang berkhulwat. Ada yang berkhulwat karena dia ingin berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dia mengenal semua orang sedang tidur. Dia baca Al-Quran, dia sholat malam. Ada waktunya dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai malam hubungan dengan manusia, hubungan kerjaan, tertawa, tertiwi, makan bareng, anak, ketemu istri. Kapan dia berkhulwat dengan Allah? Ini butuh seorang muslim, butuh menyisihkan waktu untuk berkhulwat dengan Allah. Di antara waktu yang paling tepat untuk berkhulwat dengan Allah adalah sepertiga malam yang terakhir. Sisihkan waktu meskipun seperempat jam atau setengah jam ya. Saya tidak suruh untuk 3 jam ya, karena ini bukan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan 3 jam berat ya. Tapi saya tahu kondisi antum yang sibuk dengan banyak pekerjaan, saya minta cuma seperempat jam. Sisihkan waktu berkhulwat dengan Allah seperempat jam. Wudu, basahi wajah Anda, lawan dirasakan itu, kemudian sholat, kemudian berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta kepada Allah, berdoa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia, mohon agar anak-anak kita dijaga, berkhulwat dengan Allah, itu ada kebahagiaan di situ. Kita butuh berkhulwat. Dan ini disampaikan oleh Allah dari Syekh Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya seorang mukmin butuh berkhulwat, butuh bersendirian. Namun berkhulwat yang meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berkhulwat bersendirian karena ada tugasnya. Tugas kantor tidak selesai, jadi diganggu anak istrinya pengen apa? Berkhulwat. Pengen apa? Bersendirian. Ya, sendiri buat ngerti, buat urusan kantor dan yang lain sebagainya. Ini jadi masalah perkara lain. Tapi ada yang berkhulwat karena bersendirian dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak ada dilihat, pintu ditutup, jendela ditutup, semuanya ditutup ya. Mungkin dia dengar pakai apa? Pakai alat pendengar, sehingga ada yang dengar. Dalam rangka apa? Dalam rangka bermaksiat, dalam rangka chattingan sama wanita yang tidak halal bagi dia. Sebagai wanita berhubungan adalah yang tidak halal bagi dia. Ketemu dengan teman-temannya di mana, di Facebook, di WhatsApp dan yang lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang musibah, bermaksiat kalau sedang bersendirian. Oleh karenanya datang ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara ini merupakan perkara yang buruk. Bermaksiat kalau sedang bersendirian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah." Mereka ya, yastakhfuna itu menyembunyikan maksiat mereka dari manusia, wa la yastakhfuna min Allah. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan maksiat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara para salaf yang menafsirkan yastahyuna minan nas wa la yastahyuna min Allah. Mereka malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermaksiat di hadapan orang banyak mereka malu, namun kalau bermaksiat di hadapan Allah mereka tidak malu. Ini asalnya sifat-sifat orang munafik. Namun banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam sifat ini. Malu kalau di hadapan manusia, namun di hadapan Allah tidak malu. Karenanya ada perkataan sebagian salaf, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kau menjadikan Allah sebagai yang paling rendah yang sedang memandangmu. Apa maksudnya perkataan salaf ini? Jangan engkau menjadikan Allah sebagai yang paling rendah yang sedang memandangmu. Kenapa? Karena kalau ya
Ada orang lain yang memandang kita nggak berani bermaksiat. Ada teman kita, ada istri kita nggak berani, ada anak kita nggak berani bermaksiat. Namun kalau tidak ada semua orang, cuma ada Allah, kita berani bermaksiat. Berarti Allah lebih rendah daripada yang lainnya. Ini maksud perkataan mereka. Berarti Allah lebih rendah daripada yang lainnya. Inilah makna yastahyuna minan nas wa la yastahyuna min Allah. Mereka malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan untuk meningkatkan rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, latih diri bukan cuma hanya malu kepada Allah, bahkan malu kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malu. Untuk bermaksud ada raqib dan atid yang mencatat. Ada hafazah, malaikat yang mencatat. Antum malu ya? Saya gimana dicatat oleh malaikat. Jadi biasakan malu kepada malaikat. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk menemui Nabi SAW, maka tersingkaplah paha Nabi SAW, maka kemudian Nabi menutup paha beliau. Maka sebagai sahabat bertanya, waktu masuk si fulan kau tidak menutup pahamu. Waktu masuk si fulan kau tidak menutup pahamu. Tetapi waktu masuk Utsman bin Affan, maka kau tutup apa? Pahamu. Utsman ini bukan malu pada malaikat, bahkan malaikat malu pada siapa? Utsman. Kata Nabi, apakah kau tidak malu kepada Utsman yang malaikat malu kepada Utsman? Oleh karena pada hari ini Subhanahu kita berusaha melatih diri bukan cuma malu kepada Allah, bahkan kita malu kepada malaikat. Jadi malaikat hadir bersama kita dan malaikat mencatat apa yang kita lakukan. Para hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada suatu syair yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau berkata, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawta walakin qul alayya raqibu." Jika suatu hari engkau sedang bersendirian, maka janganlah kau berkata sesungguhnya aku sedang bersendirian, tapi katakanlah bahwasanya alayya raqibu, sesungguhnya ada pengawas terhadapku. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita mengatakan saya sendiri maka saya bermaksiat. Ingat ada yang mengawasi kita. Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini." Dia berkata, seandainya Rabbku pada hari kiamat berkata kepada aku, bertanya, "Amastahyaita ta'sini?" Tidakkah kau malu bermaksiat denganku? Wa tukhfi dhanba an khalqi, kau menyembunyikan maksiat dari hamba-hambaku, dari ciptaanku. Wa ta'tini wa bil isyani ta'tini, adapun kepada engkau datang dengan bermaksiat. Kau tidak malu terhadap manusia untuk menyembunyikan maksiat, tapi di hadapanku kau menampakkan maksiat. Ini syair yang membuat Imam Ahmad rahimahullah menangis kalau dia mendengar syair ini. Ya. Seandainya Allah pada hari kiamat kelak bertanya kepada dia, kau tidak malu melakukan maksiat, kau sembunyikan maksiat dari manusia, sementara di hadapanku engkau tidak menyembunyikan maksiat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis yang sangat menakutkan untuk mendekatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah meskipun kita bersendirian. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Thawban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsali jibali Tihama." Bahwasanya aku akan mengetahui pada hari kiamat kelak ada suatu kaum, itu beberapa kaum dari umatku, ada kaum-kaum dari umatku yang mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihama. Jadi mereka membawa banyak pahala, mereka melakukan banyak kebaikan, dan mereka pada hari kiamat kelak membawa pahala-pahala tersebut sebesar pegunungan Tihama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura." Maka Allah menjadikan pahala yang besar pegunungan Tihama tersebut hancur lebur seperti debu yang berterbangan. Aneh, ada apa gerangan? Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ini ya Rasulullah yang datang dengan pahala yang begitu banyak, lantas pahala tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu-debu yang berterbangan. Kata Nabi SAW,
walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka itu adalah kaum-kaum yang jika mereka sedang bersendirian maka mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Oleh karenanya hati-hati, seorang tatkala sendirian ingat di sini bahwasanya bisa jadi gara-gara maksiat yang dilakukan sendiri ini akan mengajukan pahala-pahala yang selama ini dia lakukan. Ini akan ada kaum-kaum seperti ini pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan dosa tatkala bersendirian. Kata para ulama, dzunubul khalawat. Dosa tatkala sedang bersendirian. Namun sebagian kita atau banyak dari kita tetap saja melakukan dosa-dosa tatkala sendirian. Kenapa? Karena dia aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya Allah akan menutup aibnya. Dia bilang, iya Allah tutup aibnya, tapi sampai kapan? Dan inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat engkau terpedaya sehingga engkau kufur kepada Rabbmu yang mulia? Sebagian menafsirkan, wahai manusia, apa yang buat engkau terpedaya sehingga engkau bermaksiat kepada Rabbmu yang mulia? Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Dia mengatakan, kenapa manusia bisa terpedaya sehingga terjerumus dalam maksiat-maksiat dan dia terus melakukan maksiat-maksiat itu kembali? Dia mengatakan karena Allah menutup maksiat-maksiat tersebut. Saya bacakan riwayat tentang dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Yaitu dia berkata, dikatakan kepada Fudail bin Iyad, "Lau aqamaka Allah taala yaumul qiyamah baina yadayhi." Seandainya Allah menghadirkan engkau pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala laka, kemudian Allah berkata kepada engkau, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang buat engkau terpedaya sehingga bermaksiat kepada Rabbmu yang mulia? Ma kunta taqul, maka apa yang kau jawab oleh Fudail bin Iyad? Beliau berkata, kuntu aqul, aku akan berkata, gharrani suturukal murkha. Aku telah terpedaya dengan tirai yang kau turunkan wahai Allah sehingga menutup aib-aibku. Ya. Ini yang menjadikan banyak orang nekat. Kenapa? Karena dia ke pintu, semua ditutup, dia merasa aman. Dan Allah benar Allah tutup aibnya ini. Dan makanya disebutkan dengan Rabbikal Karim, Rabb yang mulia. Allah mulia, Allah baik, Allah sayang sama kita. Maka Allah tutup aib kita agar kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita terus-menerus melakukan maksiat. Benar Allah tutup aib kita sekarang. Kemudian Allah tutup lagi kemudian. Kalau kita tidak segera bertobat, suatu saat Allah akan buka. Subhanallah. Baru kemarin saya menghadapi kasus salah seorang ikhwan. Baru kemarin. Seorang ikhwan mengaji, istrinya subhanallah bermaksiat berzina. Kapan tatkala suaminya pergi ke pasar berjualan, berzina sampai berulang-ulang. Itu kejadian 10 tahun lalu. Baru-baru ini istrinya tidur, sementara sang suami sedang nonton TV dakwah. Istrinya tidur terlebih dahulu, tiba-tiba istrinya ngigo, menyebut-nyebut nama lelaki. Seakan-akan sedang berhubungan, maka dia bertanya, ada apa gerangan? Allah buka aib istrinya ini, meskipun dia sembunyikan sudah 10 tahun. Akhirnya setelah diinterogasi dia ngaku, berzina sekali, masih pulang. Lalu saya katakan ikhwan, jazallahu wa iyyakum para ikhwan dan akhwat, ya. Memang benar tatkala Anda bermaksiat sekarang Allah tutup. Lusa kemudian minggu depan Anda bermaksiat Allah tutup. Namun sampai kapan Allah akan tutup terus maksiat Anda? Suatu hari akan terbongkar. Kalau Allah tidak bongkar di dunia, Allah akan bongkar di akhirat.
Makanya hadirkan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan dan Allah mencatat dan Allah akan buka catatan tersebut pada hari kiamat kelak. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya masalah muraqabatullah ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya beberapa kisah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya muraqabatullah. Pentingnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu waktu Rasulullah SAW di fase Mekah yang banyak masuk Islam adalah para pemuda. Yang menopang dakwah Nabi SAW adalah anak-anak muda. Kebanyakan orang-orang tua tidak mau masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya tidak mau masuk Islam. Kenapa? Mereka merasa lebih tua, merasa lebih dahulu, merasa lebih senior. Yang kebanyakan mengikuti Nabi SAW adalah yang sebaya dengan Nabi atau yang di bawah Nabi SAW. Abu Bakar beda 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan anak-anak muda yang lainnya, ada di antara mereka umurnya 16 tahun, ada yang umurnya 18 tahun, ada yang 17 tahun. Ya. Dan mereka kemudian menjadi pionir-pionir dakwah, menopang dakwah Nabi SAW. Dan para pemuda merupakan generasi penting dalam dakwah, tidak boleh disepelekan. Ya. Oleh karenanya tatkala Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda. Kata Allah, mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Tatkala satu negeri seluruhnya kafir, ada anak-anak muda yang beriman kemudian melawan kesyirikan yang ada sehingga akhirnya mereka pun lari untuk menyelamatkan diri dan akhirnya mereka masuk dalam goa untuk menyelamatkan diri. Maksud saya, anak-anak muda itu adalah generasi yang sangat penting untuk menyebarkan apa? Dakwah. Kenapa kalau sudah tua banyak urusan? Sudah tua banyak urusan harus check up terus ke rumah sakit, ini urusan sendiri. Belum urusan macam-macam ya. Anak muda masih banyak kegiatan, masih banyak mereka ini sangat penting. Namun mereka harus bisa mengendalikan iman mereka. Dan di antara perkara yang sangat mengganggu mereka adalah masalah fitnah wanita. Fitnah wanita. Makanya Rasulullah SAW ya menceritakan kepada mereka tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, di antaranya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, untuk menjelaskan bagaimana pentingnya seorang merasa ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan terjebak dalam godaan-godaan, terutama godaan para wanita yang bisa memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka sudah terkena fitnah wanita, ya susah, akhirnya konsentrasi untuk dakwah, untuk membantu dakwah berkurang, atau bahkan mereka bisa terpalingkan sama sekali. Ya. Maka saya ingatkan para pemuda yang banyak hadir di pengajian ini, para pemuda, ya ingat bahwasanya Anda adalah generasi yang sangat penting dalam berdakwah. Tapi ingat harus mengendalikan iman Anda. Hati-hati dengan fitnah wanita, apalagi di zaman sekarang ini, ya, di mana fitnah sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana kita tahu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Allah sebutkan bagaimana dia digoda dengan Zulaikha, yang kemudian Zulaikha bercantik dirinya, ya, sampai Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar 10 godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian juga As-Sa'di juga mengatakan sekitar 10 godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dirayu oleh istri menteri tersebut cantik, kemudian di dalam rumah yang tertutup pintu-pintunya, kemudian istri Nabi Yusuf, wanita tersebut yang mulai merayu, kemudian Nabi Yusuf juga seorang pemuda, kemudian ya tidak ada yang curiga karena Nabi Yusuf adalah seorang yang asing. Ada sekitar 10 faktor yang dihadapi, ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam ya bisa menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia berlindung kepada Allah. Dia mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan terkadang sebagai kita berhadapan dengan ujian-ujian tersebut, maka saatnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Untuk bayangkan kalau antum terjebak dalam kondisi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kondisi yang sangat berat. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, wa rawadatu allati huwa fi baitiha nafsihi wa balaghat al-abwab. Sang istri menteri merayu Nabi Yusuf, wa balaghat al-abwab, dia kunci pintu-pintu rumah seluruhnya. Seluruh pintu-pintu rumah sudah dikunci. Karena itu ya,
rumah menteri, biasanya rumah menteri apa? Besar, banyak pintunya. Kalau rumah kita sebagai pintunya sedikit, bahkan ada yang pintu masuk sama pintu WC aja. Jadi pintunya banyak, dikunci semuanya supaya aman. Waqalat Haidarat, kemudian dia yang merayu, dia mengatakan tafadhal ya Yusuf. Bayangkan wanita yang apa? Merayu. Dalam riwayat wahidullah, saya sudah siapkan diriku untuk melayani wahai Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf adalah seorang pemuda, dan pemuda syahwatnya lebih menggebu-gebu daripada orang yang sudah tua, ya atau tidak? Ini secara umum, meskipun terkadang sebaliknya, terkadang. Namun secara umum yang tua ya lebih lemah daripada yang tua, yang muda. Secara umum ya. Kemudian yang berikutnya Nabi Yusuf tampan, dan tampan itu adalah godaan tersendiri. Seorang yang tampan itu pede untuk menggoda dan mudah untuk digoda. Kenapa? Karena tampan. Kalau wajah pas-pasan, ada cewek cantik lewat, dia beli aja. Kenapa? Tidak pede untuk menggoda dan tidak bakalan digoda. Kenapa? Wajah pas-pasan. Oleh karena itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam diberi dengan ketampanan, risikonya besar. Risikonya besar. Kenapa? Dia diberi karunia oleh Allah. Semakin diberi karunia, semakin banyak risikonya, semakin banyak ujiannya. Karena wajahnya tampan, akhirnya mau jadi penjara, ya dia. Makanya alhamdulillah antum wajah mungkin pas-pasan tidak di penjara. Seandainya wajah tampan bahaya ya, bisa penjara, bisa macam-macam, bisa masuk neraka jahanam ya. Oleh karenanya bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Maksud saya, Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang luar biasa. Wajah tampan, kemudian seperti itu ya. Kemudian bahkan wanitanya yang ingin menggoda dan ujian-ujian yang lainnya. Tapi subhanallah, tatkala dia diuji dengan ujian yang tersebut, maka dia ingat kepada Allah. Dia mengatakan innahu rabbi ahsana maswaya. Ini adalah tafsir yang mengatakan Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Maka seorang tatkala ingin terjebak dalam maksiat, dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah banyak berikan dia karunia. Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia istri yang salehah, Allah berikan dia yang halal, Allah berikan dia bisa bercanda dengan istrinya. Ngapain dia cari yang lain yang haram? Maka dia ingat karunia-karunia ini, masa saya bermaksiat kepada Allah setelah Allah berikan saya banyak karunia? Apakah itu hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah itu Nabi Yusuf lari, kabur. Fastabaqal baba. Nabi Yusuf segera kabur, khawatir imannya akan goyah. Kenapa? Karena tidak semua orang kuat berhadapan dengan fitnah wanita. Tidak semua orang kuat. Sampai dalam ayat Al-Quran Nabi Yusuf berdoa. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala digoda oleh para wanita. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan ibu-ibu tersebut. Ya. Wa illa tasrif anni kaidahun, kalau kau tidak palingkan aku ya Allah, asbu ilayhinna, maka aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, aku termasuk orang yang jahil. Nabi Yusuf juga berdoa agar dijauhkan. Nabi Yusuf mengatakan, kalau seandainya saya tidak dijauhkan, maka saya akan terjebak suatu hari. Katanya para hadirin, ini cerita ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat melalui ayat Al-Quran dalam surat Yusuf. Kenapa? Banyak para sahabat yang muda, masih muda-muda, agar mereka paham bahwasanya fitnah wanita fitnah yang besar. Karena seorang kalau sudah syahwatnya menggebu-gebu, maka ya, dia terkadang lupa dengan kondisi sekelilingnya. Nanti lihat bagaimana para ibu-ibu terkadang mereka berkumpul, lantas istri menteri mengatakan, wahai Yusuf, lewatlah di hadapan mereka. Nabi Yusuf lewat di hadapan mereka, lantas mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya faqata'na aydiyahum, mereka potong tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena syahwat sudah masuk dalam hati mereka. Antum kalau di awal syahwat antum masih bisa menghindar, masih bisa. Misalnya antum tahu-tahu di HP tahu ada orang sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka cewek, ternyata kirim gambar macam-macam atau dia merayu Anda. Kalau di awal masih bisa antum delete, antum blokir. Antum masih kuat bisa memblokirnya. Tetapi kalau antum astagfirullah, antum simpan save, repot. Kemudian ada istilah kenapa? Berhati-hati. Setelah istilah sudah ada, mulai antum merajaah. Cantik juga. Kalau sudah syahwat Anda sudah masuk dan sudah
Sudah tegang, sudah, Anda tidak akan selamat. Anda tidak akan selamat. Anda hanya bisa selamat di awal. Kalau sudah tegang, kata orang lelaki, kalau sudah syahwatnya sudah tegang, maka hilang sepertiga akalnya. Dan saya tidak setuju dengan perkataan ini. Saya mengatakan kalau sudah tegang, seluruh akalnya hilang. Benar, dia juga tidak bisa. Itu banyak wanita tersebut, dia potong jari-jari tangannya, dipotong, dia tidak sadar kenapa syahwatnya sudah bergeluar dalam jiwanya. Seorang kalau sudah melihat wanita sudah terjebak dalam kamar, misalnya ada wanita masuk kemudian sudah syahwatnya sudah menggebu-gebu, dia tidak pikir istrinya, dia tidak pikir anak-anaknya, dia tidak pikir akhirat, yang pikir dia bagaimana dia bisa melampiaskan apa? Syahwatnya. Maka jangan sampai Anda sengaja menjebak diri Anda dalam kondisi demikian. Kalau masih di awal masih bisa, iman kita masih bergerak, masih bisa kita tinggal dilihat, kita blokir, selesai. Tapi kalau Anda biarkan sampai seperti syahwat menggebu-gebu, sudah, Anda tidak akan selamat. Kecuali kalau Allah selamatkan Anda. Karena syahwat kalau sudah masuk, sudah semuanya terlupakan. Ya, seorang laki yang diinginkan, yang penting syahwatnya terlampiaskan. Tapi pada hari yang tersebut ini di antara ya cerita yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, karena mereka adalah para dai, agar mereka sadar bahwasanya fitnah wanita adalah perkara yang besar yang bisa menghalangi mereka dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita berikutnya yang ada dalam Al-Quran tentang muraqabatullah yang Allah sampaikan kepada kita adalah tentang para sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mereka sedang umrah. Tatkala mereka sedang umrah, ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 94. Al-Maidah ayat 94. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Faman ihtada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Kata Allah, wahai orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sebagian hewan buruan yang bisa diraih oleh tangan-tangan kalian atau bisa diraih atau bisa ditombak dengan tombak-tombak kalian. Liya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui mana yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Faman ihtada ba'da dzalik, barang siapa yang berbuat pelanggaran setelah ini, falahu adzabun alim, maka baginya adalah azab yang pedih. Allah buka ayat ini dengan mengatakan, la yabluwannakumullah, wahai orang yang beriman, sungguh-sungguh Allah akan menguji kalian. Jadi ingat, Allah memang sengaja menguji kita. Para sahabat pernah diuji oleh Allah. Apa tujuannya? Allah mengatakan, ya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu mana di antara kalian yang tetap takut kepada Allah meskipun sendirian, meskipun tidak ada yang lihat. Dahulu para sahabat kalau umrah dari Madinah menuju Mekah, perjalanan kira-kira 8 hari atau seminggu. Dan di antara aturan orang-orang yang umrah, yaitu tidak boleh berburu. La taqulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian berburu sementara kalian dalam kondisi berihram. Namun sekarang pembahasan itu tidak begitu penting. Kenapa? Karena sekarang orang berangkat dari Madinah menuju Mekah cuma 6 jam. Naik di bis, tutup mata, bangun tidur sudah sampai di Mekah. Setelah itu berburu di restoran-restoran. Zaman dulu perlu pembahasan masalah fikih tentang hukum berburu. Kenapa mereka tidak boleh berburu? Sementara perjalanan agak jauh, terkadang perbekalan hadis dan macam-macamnya. Nah, suatu saat para sahabat diuji oleh Allah. Mereka sedang berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, tiba-tiba perbekalan hadis. Mereka dalam kondisi lapar. Sementara tiba-tiba muncul hewan-hewan buruan tersebut yang biasanya liar, tiba-tiba muncul depan mereka. Tiba-tiba jinak bisa diambil. Kata Allah, "Tanaluhu aydikum." Bisa diambil. Yang tadinya harus dikejar-kejar, sekarang dia kayak menawarkan diri, ingin disembelih. Ada yang bisa ditolak. Intinya Allah uji mereka. Oleh karena Allah mengatakan, kapan Anda tahu Anda diuji? Kapan Anda tahu bahwa Anda sedang diuji oleh Allah? Jika terkumpulkan dua perkara. Yang pertama, Anda sedang bersendirian, tidak ada yang lihat. Yang kedua, sarana bermaksiat mudah. Itu berarti Anda sedang diuji sebagaimana para sahabat tadi.
Mereka masing-masing mungkin ada yang sebelah sana, ada yang di sana, tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua, tiba-tiba hewan-hewan tersebut dibalas jinak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan Allah melakukan ujian tersebut liya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah mengetahui mana yang takut kepada Allah meskipun dalam kondisi bersendirian. Karena kalau Anda menghadapi dua kondisi, yakinlah Anda sedang berusaha. Tapi kalau Anda sedang bersendirian, tetapi maksiat tidak bisa, ya ini berarti tidak sedang diuji. Misalnya sedang bersendirian, tahu ingin lihat macam-macam di internet, ternyata pulsa lagi habis. Ini berarti tidak sedang diuji. Internet macet misalnya, ya sudah. Mau chattingan sama cewek, istri sudah tidak ada, berarti istri lagi pergi, benar, sudah pas waktunya. Tahu-tahu misalnya cewek lagi off, si ceweknya lagi off, sudah tidak usah berumah. Tinggal itu tidak diangkat, sudah. Saya nggak jadi maksiat. Jadi sudah. Kapan diuji? Uji itu kalau sedang bersendirian mudah untuk bermaksiat. Ini berarti sedang diuji. Mudah untuk mengambil harta yang haram. Ini sedang diuji. Tahu lagi di kantor berrelasi, tahu ada duit satu amplop jumlahnya banyak. Ini berarti sedang apa? Diuji. Ngambil nggak ada yang tahu. Berarti sedang diuji. Nah, itu dari anak Allah yang kita tahu. Apakah ada takut kepada Allah kalau bersendirian atau tidak? Para sahabat mereka lolos dari ujian tersebut. Mereka lolos dari ujian tersebut. Mereka adalah murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Rasulullah SAW menyampaikan kisah tentang muraqabatullah, tentang pentingnya muraqabatullah dalam hadis-hadis beliau. Itu Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Karena muraqabatullah sangat penting. Yang pertama tentang Rasulullah SAW mengatakan tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Hari kiamat tatkala kita semua akan dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak beralas kaki, dan tidak ada sedikit harta pun yang kita bawa. Kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan humman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, tidak disunat, humman, tidak ada satu harta pun yang dia bawa. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan, kami akan ulangi lagi. Sebagaimana tatkala seorang bayi dilahirkan di atas muka bumi ini dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak berpakaian, dan dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Apakah ada bayi kemudian keluar dari perut ibunya kemudian bawa kunci mobil? Tidak ada. Atau bawa cek? Tidak ada. Duit 1 rupiah pun tidak ada. Keluar dalam kondisi tidak ada yang dia bawa. Nah, demikian juga kita dibangkitkan. Seluruh hal yang kita perlukan tidak ada yang kita bawa. Tidak ada yang kita dalam kosong melomong. Setelah kita dibangkitkan di pada mahsyar, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard. Bumi akan dimodifikasi, bukan seperti bumi yang sekarang ini. Dalam ayat yang lain, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditarik, dibentangkan. Tadinya sekarang bumi bulat, nanti akan didatarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tatkala diturunkan matahari, turun syams, matahari diturunkan dengan jarak 1 mil. Maka semua akan merasakan panas. Kenapa? Didatarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika manusia akan keluar keringat yang sangat banyak karena pemanasan, kelaparan dan kehausan akan menimpa mereka di yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari yang katakan seperti 50.000 tahun. Di sana ada 7 golongan yang tidak kepanasan. 7 golongan, kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu. Mereka tidak kepanasan. Dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi SAW, rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dia dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya untuk berzina, lantas dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
ini Rasulullah SAW sampaikan hal ini kepada para sahabat. Cerita ini dan disampaikan juga kepada kita. Bahwasanya ada orang yang diuji seperti ujian yang sangat berat. Namanya lelaki yang dia cari dari seorang wanita apa? Ya dua. Cantik ataukah kaya? Cantik nggak kaya nggak jadi masalah. Kaya nggak cantik nggak jadi masalah. Yang penting kaya. Ada meninggal warisannya lari ke kita. Yang jadi masalah sudah cantik lagi kaya. Apalagi yang dicari oleh lelaki. Kemudian yang mulai merayu adalah wanita. Yang mulai SMS siapa? Sang wanita. Yang mulai telepon siapa? Sang wanita. Dan masing-masing ada tingkatannya. Di Saudi saya sering disampaikan, Ustaz saya digoda Ustaz. Iya, TKI digoda sama TKW. Ya, di sini juga demikian, pekerja, pegawai, digoda pegawai, direktur, digoda sama mungkin di dokter wanita yang cantik jelita. Masing-masing punya godaan tersendiri. Kayak saya katakan, setiap wanita pasti ada yang menangkapnya. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz, kita ingin bersafar, ya. Saya kan sudah tua Ustaz. Siapa yang tertarik sama saya Ustaz? Saya pergi ke Madinah, ke Mekah tanpa mahram gak jadi masalah Ustaz. Saya bilang anti umurnya 50, anti berangkat, yang tertarik umur 70. Memang yang umur 30 gak tertarik sama anti, tapi yang umur 70 tertarik. Iya atau tidak? Masing-masing ada yang bedanya. Maksud saya, dia lelaki ini diuji dengan dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya. Ini ujian yang sangat berat. Namun dia meninggalkan dengan mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, di hari yang sangat dahsyat. Kemudian di antaranya cerita tentang muraqabatullah, tentang orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang 3 lelaki yang masuk dalam goa. Cerita yang masyhur dalam hadis yang sahih. Saya bacakan hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum. Dahulu ada orang-orang sebelum kalian 3 orang, mereka sedang berjalan. Hatta awal mabit ila ghar, sampai mereka akhirnya masuk dalam goa. Disebutkan musim hujan, mereka ingin berteduh, sehingga mereka pun berteduh, mereka masuk dalam goa. Pada qaluhu, mereka masuk dalam goa. Fanhadarat safratun minal jabal, tiba-tiba ada batu yang jatuh dari gunung lantas menutupi mulut goa. Fasaddat alaihimul ghar, maka mulut goa tertutup dengan batu tersebut. Tertutup rapat, tidak ada cahaya yang masuk. Sementara mereka bertiga dalam goa tersebut, dan mereka orang-orang yang saleh. Faqalu, maka mereka saling ngobrol di antara mereka, sehingga mereka berkesimpulan, innahu la yunjikum min hadhihi safrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Ketahuilah para sahabatku, kita ini tidak bakalan selamat kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Masing-masing berdoa dan masing-masing bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan agar kita selamat. Maka mulailah 3 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala rajulun minhum, maka di antara mereka ada yang berdoa, Allahumma kana li abawali shaykhani kabiran. Ya Allah, saya dulu punya 2 orang tua yang sudah sepuh, sudah jompo. Wa kuntu la aghdibu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah memberikan minum susu pada selain mereka berdua. Jadi mereka berdua yang saya berikan susu terlebih dahulu, baru kemudian saya berikan keluarga dan kepada budak-budak saya. Fana abi fi talabi syai'in yawman. Namun satu hari saya terlambat pulang, terlambat datang. Jadi ini susu di sore hari, di pagi hari dia kasih susu pada orang tuanya, di sore hari juga dia datangkan susu dan anak istrinya ngantri dulu. Orang tuanya dulu minum susu. Setelah orang tuanya minum susu, baru kemudian untuk anak istrinya, kemudian untuk membantunya atau budak-budaknya. Suatu hari saya terlambat pulang karena ada sesuatu yang saya cari. Falam ulih alaihima hatta nama.
Kalau saya balik ke rumah sambil bawa susu, ternyata saya terlambat, kedua orang tua saya sudah tertidur. Fahalabtu lahuma babuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Aku siapkan susu, aku perah susu, ternyata aku dapati keduanya sudah tidur. Wa karihtu an aghliqa qablahuma ahlan wa malan. Falabithtu wal qadru ala yadayya an tahliru istiqadahuma hatta baraqa al-fajr. Jadi akhirnya saya pun setelah saya memerah susu, sementara saya pegang susu di gelas ya, atau di cangkir, saya tunggu mereka berdua bangun. Jadi saya tidak bangunkan mereka berdua, saya tidak ingin mengganggu. Kedua orang tua saya sudah tidur, saya tidak ingin ganggu membangunkan mereka. Apa yang dilakukan oleh laki ini? Dia pegang cangkir isi susu, ditungguin sampai orang tuanya tiba-tiba terbangun. Mungkin kelaparan, mungkin jam 8 bangun, mungkin jam 9 bangun, mungkin jam 11 bangun, mungkin jam 1 malam terjaga, mungkin jam 3 malam terjaga. Rupanya ternyata kedua orang tuanya tidak bangun kecuali setelah subuh. Bayangkan dia menanti sekian lama. Dan dalam riwayat disebut kalau dia terbangun sementara anak-anak saya menangis ingin minum susu. Namun kebiasaan saya orang tua terlebih dahulu baru kemudian anak-anak. Meskipun anak-anak menangis saya cuekin. Akhirnya ketika mereka bangun maka saya pun berikan susu pada kedua orang tua saya. Kemudian dia berkata, Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau memang yang saya lakukan tersebut karena oleh Allah, maka bukanlah itu doa. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khurus. Maka baru menutup kedua tersebut bergerak sedikit, namun mereka belum bisa keluar, cuma bergerak sedikit. Nggak bisa keluar. Maka kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan. Ya. Yang pertama ini dia ada barakatullah. Waktu dia memegang susu ya, dari malam sampai pagi, ini bukan pekerjaan yang ringan. Tidak tidur, nungguin orang tuanya kapan terbangun. Dia tidak membangunkan, dia ingin mengganggu orang tua. Orang tua sudah terlelap. Dia khawatir orang tuanya kelaparan, ayah ibunya kelaparan, bangun tiba-tiba di jam-jam tertentu, mungkin dia 9, jam 11, jam 1. Maka dia pegang dua cangkir tersebut, dia nunggu. Dia tidak mungkin bisa melakukan hal ini kecuali dia yakin Allah melihatnya. Dia tidak mampu melakukan hal ini kecuali kalau dia tahu Allah sedang melihat saya. Meskipun saya seperti ini, orang tua saya tidak lihat saya seperti ini, tapi dia yakin Allah lihat. Makanya kalau kita merasa dilihat oleh Allah, kita mudah untuk melakukan kebaikan. Ya, sebagian ya, saya bicara misalnya masalah kepanitiaan pengajian. Sebagian panitia mungkin tidak dikenal sama sekali. Yang dikenal adalah sebagian yang kontak person, atau yang mungkin namanya ustaz makan itu mungkin dikenal ya. Yang lain yang mungkin ngurus kumpulin sampah nggak ada yang tahu, sampah-sampah dari audiens, atau yang mungkin ngatur motor nggak ada yang tahu, mungkin dia sendiri tidak ikut pengajian dengan baik, tidak ada yang tahu. Tapi dia akan bisa lebih tulus kalau dia tahu bahwasanya Allah sedang melihat dia. Dia atur angkat sampah, meskipun tidak ada yang lihat, dia yakin Allah lihat. Maksud saya, kalau Anda memiliki sifat muraqabah, yakin bahwasanya Allah melihat Anda, maka Anda lebih mudah untuk melakukan amal saleh, meskipun tidak dilihat. Karena Anda tahu Allah sedang menilai. Ini tatkala dia pegang dua cangkir ini sampai pagi, dia tahu Allah sedang menilai. Jadi ada pahalanya dia. Ada pahala. Dari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berkata, ini juga berkata, Allahumma kanat li bintu ammin. Dia mengatakan, ya Allah, dahulu saya punya seorang sepupu, seorang wanita sepupu saya. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia ada orang yang paling saya cintai. Dalam riwayat disebutkan, ya, ini adalah bentuk cinta yang paling berat. Artinya kalau ada seorang laki di dunia ini yang cinta kepada seorang wanita, cinta mati itulah saya. Artinya saya sangat cinta sama dia. Fa'aratuha an nafsiha, dan saya menggodanya, ingin merayu dia. Famtana'at minni, dan dia selalu menolak. Bayangkan seorang jatuh cinta sama seorang wanita, ya, dia kejar terus, berusaha dirayu, selalu menolak wanita ini, tidak mau. Sementara laki ini terus merayu dan merayu. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta. Jatuh cinta apa lagi? Itu yang dia sukai.
Itu yang dia sukai. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai akhir itu hari dia terkena musibah. Terkena apa namanya, musim paceklik, musim kemarau, musim sulit. Faja'atni, maka dia pun datang kepadaku dan minta uang, minta bantuan. Maka kata lelaki ini, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Baik, kata lelaki ini, kesempatan sekarang. Yang dia kejar-kejar selama ini lari, sekarang datang sendiri. Itu bisa bayangkan bagaimana ujian lelaki ini. Seorang lelaki saja tidak pernah cinta sama wanita, tiba-tiba wanita, seorang wanita yang tidak pernah dia kenal sebelumnya datang, berpose cantik, dia sudah tergoda. Syahwatnya bergerak, tergoda. Meskipun tidak pernah cinta dan tidak pernah kenal sebelumnya. Bagaimana lagi dengan wanita yang selama ini dia kejar, yang dia memang sudah mencintainya dan mabuk kepayahan terhadap wanita tersebut, selama ini dikejar lari, oh ini tiba-tiba datang sendiri. Ini ujian yang luar biasa. Kemudian minta bantuan. Mungkin karena dia ada kesulitan, maka dia mengatakan, saya akan kasihkan 120 dinar dengan syarat kau serahkan dirimu kepadaku. 120 dinar itu kira-kira berapa gram emas? Supaya kita ada gambaran. Kalau sekarang dikonvert oleh para ulama, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Nah, kalau 100 dinar kira-kira berapa? Berarti 400 sekian gram. Tambah 20, kira-kira setengah kilo. Kira-kira setengah kilo apa? Gram emas apa beras? Emas. Setengah kilo gram emas itu bukan sedikit, itu banyak. Makanya, dan dia sudah mabuk kepayahan kepada wanita ini. Bagi dia 100, setengah kilo, 1 kilo pun tidak jadi masalah. Yang penting wanita ini memenuhi hasratnya. Kenapa ini? Yang dia kejar-kejar selama ini. Maka dia berikan 120 gram emas dengan syarat serahkan dirimu. Fa'alat, maka dia pun setuju wanita ini. Kenapa? Kepepet dia. Darurat dia mungkin punya utang atau yang lain. Hatta idza qadirtu 'alaiha, akhirnya wanita ini sudah siap dan pasrahkan dirinya, siap untuk digoyah oleh lelaki ini, sudah dapat duit, sudah dia serahkan dirinya. Kata sang lelaki, sampai tatkala saya mampu untuk menggawinya, tiba-tiba dia berkata, dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. La uhillu laka an takhudha al-khatab illa bihaqqihi. Tidak halal bagimu untuk menggawiku. Wanita ini mengingatkan lagi. Tatkala dia mendengar perkataan wanita ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun meninggalkan wanita tersebut. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Dia mengatakan, ya Allah, saya tinggalkan wanita ini, padahal dia adalah wanita yang paling saya cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha, dan saya tinggalkan emas tersebut juga di sisinya. Dia tidak mengatakan, ya sudah, saya pergi, emas yang balikinnya. Sedang kilo tidak sedikit. Tadi sampai mati belum tentu bisa punya emas setengah kilo. Jadi saya tinggalkan semuanya karena engkau. Kemudian Allah berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku melakukannya karena pada Allah, maka bukalah pintu Allah. Fanfarajat as-sakhratu ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Maka batu bergeser lagi, namun tetap saja belum bisa keluar. Dan ini juga saya katakan, tidak mungkin lagi ini bisa. Sebenarnya dia terjebak atau main. Saya katakan tadi, ya, seorang lagi kalau sudah gagal syahwatnya, hilang berapa akalnya, semuanya. Kecuali lagi enggak. Bayangkan, puncak-puncaknya syahwat, tiba-tiba wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Seorang dia kaget, dia tinggalkan. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ini berat luar biasa. Berat sangat luar biasa. Saya pernah diceritain sama teman, saya pengajian di luar kota. Jadi Ustaz, jadi kita mau ikut tender Ustaz, tahu-tahu ada orang entah gimana ingin dimenangkan tendernya, dia kirim cewek sama saya, sama seorang dikirim cewek. Tutup pintu, lagi tidur di hotel, masuk cewek tersebut. Masuk, ada apa Mbak? Hari ini saya adalah milikmu sampai besok subuh. Terus kata saya, pulang kamu. Kata dia, enggak, saya disuruh bos. Nanti apa yang harus saya katakan sama bos?
Dia bilang aja sudah datang terus pulang. Enggak, saya harus di sini. Hari ini saya adalah milikmu sampai apa? Sampai subuh. Bayangkan, ini bukan godaan apa? Gampang ya, iman goyang. Kemudian sahabat sudah sampai di mana? Ubun-ubun, susah. Istri tidak ada. Kalau ada, kita matikan HP sementara. Intinya ini ujian nggak ringan seperti ini. Kita tahu lah. Sebagai laki kita tahu ujian yang sangat berat. Namun laki ini mengatakan apa? Ya udah, kalau kamu nggak mau keluar, kamu tidur. Sudah tidur di tempat tidur, saya mau tidur di situ kan. Terus gimana? Ya sudah, kamu tidur di situ aja sampai subuh. Sampai subuh kamu pulang. Subhanallah. Ini ikhwan ini kok kuat, saya bilang subhanallah. Harusnya kalau saya keluar dari kamar. Ini dalam kamar sampai subuh nggak ngapa-ngapain, hebat ini. Hebat atau tidak? Hebat. Allah berikan dia kekuatan iman luar biasa. Ini kejadian nyata. Tapi pada hari Allah Subhanahu Wa Taala, laki ini tidak mungkin untuk bisa menahan syahwatnya kecuali karena takut kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan. Makanya tatkala dia mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, maka bergeraklah imannya. Bergeraklah imannya. Dan kebanyakan orang tidak selamat dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah di puncak syahwat. Dia sudah di puncak syahwat. Tapi pada hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, mereka belum bisa keluar. Sekarang orang yang ketiga. Wa qala tsalits, yang ketiga berkata, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, saya dulu pernah menyewa beberapa pekerja. Fa a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahid. Setelah mereka selesai kerja seluruhnya, saya pun kasih upah mereka seluruhnya. Kecuali satu orang yang belum saya kasih upah. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia belum sempat ngambil upah, padahal sudah saya sediakan, kemudian dia pergi. Fatamartu ajrahu hatta kasarat minhu al-amwal. Maka tatkala dia pergi, saya berniat mengolah harta dia. Ini gaji dia yang sedikit ini saya niat olah. Saya olah sampai akhirnya menghasilkan ya, hasil yang sangat banyak. Ya, kemudian akhirnya banyaklah sapi, banyaklah onta, banyaklah kambing ya. Tadi hartanya cuma sedikit. Artinya bertahun-tahun dia olah. Jadi harta yang sedikit diolah sampai hasilnya sapi selembah isinya sapi semua. Selembah isinya onta semua, selembah isinya kambing semuanya. Jadi untuk bisa menghasilkan kambing sampai selembah tentunya bertahun-tahun. Mungkin 10 tahun, mungkin 12 tahun, lama intinya. Akhirnya setelah bertahun-tahun tersebut, datang orang itu yang upahnya tadi saya olah. Faja'ani ba'dahin, dia datang kemudian. Faqala, kemudian dia berkata, ya Abdullah, aji ilayya ajri. Wahai fulan, dia berkata kepadaku, wahai fulan, mana upahku? Saya minta. Saya pernah tinggalkan berapa belas tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Mana upahku? Faqultu lahu, aku berkata kepada dia, kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqi. Yang kau lihat semua ini. Kau lihat onta di hadapan matamu, iya. Kau lihat kambing di hadapan matamu, iya. Kau lihat sapi di hadapan matamu, itu budak-budak, itu semua milikmu. Dia bingung orang ini, tahu dia upah dia cuma apa? Sedikit. Kok upahnya begitu banyak? Begitu banyak. Maka dia berkata, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Wahai fulan, jangan kau ngejek saya. Kau ngejek saya. Dia tahu bahwa upah dia cuma apa? Sedikit. Kok kau katakan semua ini milik saya? Fakultu, aku berkata, la astahzi'u bika, aku tidak ngejek engkau. Ambil seluruhnya, itu milikmu. Fa'akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Maka dia ambil seluruhnya, budak-budak, onta, kambing semua, tidak ada disisakan sedikit pun. Dia tidak mengatakan ini sepertiga terima kasih buat kamu, enggak. Dia bawa seluruhnya. Subhanallah. Yang malah selama ini siapa? Lelaki ini. Ini butuh apa namanya? Muraqabatullah. Sekarang waktu dia mengolah harta tersebut, niatnya untuk pemilik upah tadi, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan niatnya dalam hati. Setelah harta tersebut ternyata untung dan untung menjadi banyak, kemudian waktunya diambil, dia tetap tidak merubah niatnya. Dia tahu Allah mengetahui apa niatnya, maka dia kasih. Kalau di sebagian kita belum tentu, kita olah, untung banyak ya, ya udah buat kita aja, kita kembalikan modalnya aja. Mungkin begitu. Apalagi untung sampai miliaran, padahal niat kita waktu mengolah itu untuk apa? Untuk saudara kita. Tatkala sudah untung banyak, tidak ada yang tahu niat kita kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi kita rubah niat kita di tengah jalan. Tidak mungkin dia bisa setegar itu. Seandainya dia mengatakan dia
gajimu cuma 1 ekor kambing, orang itu tidak akan marah. Karena setahu dia upah dia cuma sedikit. Yang tahu dia mengolah itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya muraqabatullah. Sampai dia tahu bahwa hati pun diawasi oleh Allah. Huwa alimun bidatis sudur. Innahu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, fa in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhik, ya Allah, kalau aku melakukan hal ini semuanya karena mencari wajah-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka bebaskanlah kami dari goa ini. Fanfarajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Maka akhirnya terbukalah batu tersebut, lubangnya cukup, akhirnya mereka keluar seluruhnya. Ini kisah 3 orang ini semuanya bisa melakukan amalan-amalan yang luar biasa, tidak lain kecuali karena mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup pengajian ini tentang kisah zaman sekarang, ya, tentang bagaimana orang-orang yang bisa menjaga diri mereka dari syahwat wanita, dari fitnah wanita karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama kisah tadi yang mau apa? Menang tender tadi. Itu luar biasa itu. Saya dengar langsung ceritanya, ini menakjubkan. Ini ajaib, ini orang, ini wali. Kok bisa selamat ya? Kalau kita yang mau selamat ya kabur, jangan di situ aja ya. Di situ aja gawat ya. Tengah malam bangun melihat macam-macam gawat. Tengah malam tahu-tahu dipeluk macam gawat ya. Dia tetap bertahan dan bisa bertahan sampai pagi. Ini aneh nih. Ya, padahal dia tidak berpenyakit. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Cerita berikutnya adalah cerita tentang seorang syekh, dan ini saya dengar ceritanya tatkala musim haji. Syekh ini, ya, suatu saat dia datang ke tanah air. Saya tahu nama syekhnya, saya tidak ingin sebutkan namanya. Dia datang ke tanah air, qadarullah dia nginap di hotel, bukan hotel Islami. Di malam hari, tahu-tahu ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Di malam hari ngetuk-ngetuk pintu. Biasa hotel Indonesia kan. Pas dia buka ternyata wanita yang sangat cantik jelita. Ya lagi jualan jajan ya. Ingin syekhnya jajan. Ini syekh enggak peduli, mau syekh bisa jajan juga. Intinya syekhnya diajak jajan. Maka syekh tersebut ketakutan. Ini berarti godaan. Maka dia segera tutup pintu. Lantas dia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Dia mengatakan, "Ya Allah, selamatkan aku." Sementara dia tersebut mengatakan, "Ya syekh, bukain dong syekh." Intinya kira-kira begitu lah. Dia berdoa kepada Allah. Sebutin dia berdoa, "Ya Allah, apakah selama dakwah saya harus hancur malam ini? Ya Allah, kuatkanlah ya hatiku, ya Allah." Berat sekarang godaannya. Dia jauh dari istrinya. Kalau di rumah saya tidak ada yang tahu ya. Sementara wanita ini luar biasa cantiknya ya. Maka dia sujud terus berdoa sambil menangis, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga imannya. Wanita tersebut panggil terus, "Syekh, syekh." Bukan tangannya kejepit, "Syekh, bukain dong." Kamu tutup itu tangan saya kejepit, bukan, enggak. Dia terus syekh begini, rayu terus sampai akhirnya suara tersebut hilang. Allah selamatkan dia. Ini tidak mudah seperti ini. Kemudian syekh ini pulang ke naik pesawat sampai di Jeddah. Begitu turun dari Jeddah, HP-nya bunyi, telepon, angkat, ada yang mengatakan, "Syekh, saya punya adik perempuan atau putri, tolong ambil syekh." Subhanallah, akhirnya dia mendapatkan istri yang pengganti dari Allah. Dia tinggalkan sesuatu, Allah ganti dengan segera. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua sebagai penutup kajian kita ini, ya, cerita yang diceritakan oleh salah seorang teman saya dari Universitas Madinah. Ya. Cerita yang dikenal dengan Yusuf Afrika. Apa namanya? Yusuf Afrika. Maksudnya seorang Afrika yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam atau mirip-mirip. Bukan wajahnya yang mirip, bukan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kita di Jamiah Islamiyah Universitas ya. Kita satu ruangan, satu kamar, biasanya 3 orang atau 4 orang. Saya dulu dapat kamar yang 3 orang. Kebetulan waktu itu di kamar saya ada orang Afrika, satunya orang Bangladesh, saya paling ujung orang Indonesia. Yang orang Afrika tidak suka AC. Orang Afrika tidak suka AC. Mereka biasa di hutan kali ya, saya nggak tahu. Dan orang satunya ini orang Bangladesh, bulunya lebat, dia suka AC. Kalau orang Afrika ini nggak ada, ya AC-nya kenceng. Saya juga nggak suka AC kalau terlalu dingin. Saya tutup selimut dengan ini. Terus
Kalau lagi Bangladesnya nggak ada orang Afrikanya, AC-nya dimatikan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dua-duanya guru karate. Saya pasrah aja lah, mau AC nyala, AC digaleng-galengnya tinggal buka jendela. Intinya maksud saya dalam satu kamar terkadang ada beberapa negara. Nah, satu hari di Wihda 2 di satu ada asrama nomor 2, satu kamar di situ ada orang Afrika, ada orang Rusia. Ada orang Afrika, orang Rusia. Orang Rusia tahu putih lah. Afrika ya hitam biasanya. Suatu hari pas ingin pulang ke tanah air, biasa yang masing-masing berikan hadiah buat istrinya. Nah, Rusia ini dia beli baju buat istrinya, beli cadar, beli jilbab, beli baju. Kemudian di kamar dia pakai baju tersebut, ingin lihat bagaimana cadarnya. Maka dia pakai cadar, kemudian semua lengkap. Afrika datang terlambat masuk kamar. Waktu Afrika tersebut datang, si Rusia ini candai. Afrika takut, kata dia, enggak. Subhanallah, imannya kuat tatkala itu. Maka dia pun lari, akhirnya terjatuh. Subhanallah, inilah Yusuf Afrika. Maksud saya, padahal jenggotan juga kayak ente. Tapi maksud saya, dia dapat pahala nggak itu? Dapat, insya Allah. Dia menyangka itu ujian yang berat. Akhirnya kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita diuji dengan ujian tersebut. Ya, maka ingatlah tentang ayat-ayat keutamaan orang yang meninggalkan maksiat sudah bersedia karena Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang meninggalkan, yang takut dengan pengawasan Allah, bagi dia dua surga. Pertama, surga karena dia takut dengan pengawasan Allah. Yang kedua, surga karena dia meninggalkan apa? Maksiat. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab, ya. Ini banyak sekali pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam wa fiika barakallah. Saat muda begitu banyak maksiat yang telah saya lakukan. Berarti sekarang sudah tua. Saat saya alami banyak ujian, saya ingat dosa-dosa saya dulu. Saya juga amat takut anak keturunan saya mendapat keburukan akibat maksiat masa lalu saya. Bisakah rasa takut akibat maksiat masa lalu saya menimbulkan rasa muraqabah terhadap Allah? Insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kalau kita bertakwa di akhir hayat kita, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang maknanya, ya, bahwasanya kalau engkau, ya, in ahsanta fi ma baqi ghufira lahu ma qad madha. Kalau kau di sisa umurmu berbuat baik, maka Allah akan hapuskan dosa-dosamu yang telah masa lalu. Wa in asa'ta fi ma baqi, akan tapi jika kau berbuat maksiat di sisa umurmu, ukhita, maka kau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maka tidak ada namanya kata terlambat. Seorang meskipun umurnya berapapun, kalau dia bertobat kepada Allah selama nyawa belum di kerongkongan, maka dia masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Dia masih bisa mendapat apa? Surga. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sebenarnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Dan tidak perlu khawatir tentang anak keturunan. Kalau kita taubatnya taubat nasuha, kita berdoa kepada Allah, insya Allah tidak ada pengaruhnya. Insya Allah tidak ada apa? Pengaruhnya. Para sahabat dahulu juga mereka terjerumus dalam berbagai macam maksiat. Mereka dahulu menyembah berhala, mereka juga minum khamar dahulu. Namun setelah mereka masuk Islam mereka bagus, tidak ada pengaruh dengan anak keturunan mereka. Jadi masalah kalau tobat kita tobat sambal atau tobat yang tidak sempurna, ini jadi masalah. Tapi seorang kalau tobat yang sempurna, insya Allah tidak ada pengaruh terhadap bawahnya. Kalaupun ada pengaruh tentang dirinya, maka itu sekedar penyempurnaan dari Allah agar meninggikan derajatnya. Mungkin dia terkena musibah-musibah, kafar, semuanya apa? Semua penembus dosa. Tapi kita berusaha bertobat dengan tobat yang baik dan kita isi hari-hari akhir kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara saya untuk selalu muraqabatullah melihat kondisi saya yang saat ini masih belum mempunyai pendamping hidup? Jazakallah khair. Kasihan. Ini miskin, antum doain, kasihan. Benar, zaman sekarang ini kalau orang belum nikah, kasihan benar.
Kenapa? Karena ujian syahwat luar biasa. Ente di mana-mana bisa selamat dari syahwat, nggak bisa. Di mana-mana iklan wanita, di mana-mana permohonan seperti itu, di mana-mana terbuka aurat, ya. Di mana-mana ada fitnah. Di mana-mana ada fitnah. Di bis ada fitnah. Di busway ada fitnah, di pesawat ada fitnah, di mana ada fitnah. Nah, kalau dia tidak punya pasangan hidup, maka sungguh berat. Kenapa dia? Di mana dia melampiaskan? Kita ini manusia, kita butuh melampiaskan syahwat kita. Maka saya katakan dia bersabar. Di antara hal yang bisa membantu dia berpuasa. Berpuasa. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk bernikah, maka menikahlah. Karena menikah bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Fa illam yastati' fa ma lam yastati' fa alaihi bisyam. Barang siapa yang tidak mau menikah, tidak mampu menikah, maka wajib untuk apa? Berpuasa. Maka saya katakan, bantu diri Anda untuk menghidupkan rasa muraqabatullah dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesempatan untuk menikah, maka segera menikah, jangan tunda-tunda. Ustaz, saya ingin menikah kalau saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil. Kalau enggak punya rumah, enggak punya mobil, jomblo sampai tua, kasihan. Kalau antum sudah punya penghasilan, alhamdulillah. Rumah ngontrak, mobil sewa enggak jadi masalah. Yang penting nikah dulu, selamatkan harga diri Anda, selamatkan. Kalau Anda enggak menikah, baik laki-laki maupun perempuan, bahaya. Sekarang fitnah mudah sekali ya menggoda. Kita dengar dahulu kita tidak pernah dengar fitnah. Sekarang kita dengar ada seorang baru kenal di Facebook berapa hari sudah berzina, ada. Kita dengar anak-anak kecil sudah berzina. Dahulu kita tidak pernah dengar seperti ini. Kenapa? Sarana maksiat kurang waktu itu. Saya dulu nonton film-film drama waktu masih kecil, drama, ada film drama, tahu-tahu di film dulu kan tidak ada adegan-adegan yang seperti itu. Tahu-tahu ada lelaki dalam adegan film tersebut, lelaki tersebut gandengan dengan cewek. Setelah gandengan dengan cewek, tiba-tiba disebut dalam film tersebut sang cewek hamil. Saya sampai ketakutan. Wah, jangan-jangan pegang cewek bahaya, bisa hamil. Saya nggak ngerti. Masih kecil. Sekarang anak kecil ngerti. Oh, begini ngerti. Fitnah luar biasa. Oleh karenanya, di antara hal yang menyelamatkan diri kita segera menikah. Apakah orang-orang yang sering bermaksiat berulang kali kemudian dia bertobat, apakah akan diterima tobatnya? Kita katakan bahwasanya ya, dia bertobat dengan tobat yang sungguhnya. Jika dia bermaksiat, tatkala dia bermaksiat kemudian dia bertobat dan dia memenuhi syarat tobat tersebut, dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, dia menyesali perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, yang syarat yang paling penting, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Jika dalam dirinya terpenuhi 3 syarat ini, dia tinggalkan maksiat tersebut. Dan dia menyesali perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi, maka dosanya diampuni oleh Allah. Meskipun bulan depan dia ulangi lagi, maka dosa bulan depan tersebut dosa yang baru, dosa tersendiri. Tapi kalau dia tatkala bertobat, dia mengatakan nanti bulan depan saya ulangi lagi, maka tidak diterima tobatnya. Kenapa? Di antara syarat tobat bertekad untuk tidak mengulangi. Seperti orang-orang pelaku maksiat tatkala bulan Ramadan, tukang minum khamar, kita libur dulu bulan Ramadan minum khamar, tobat kepada Allah. Nanti 1 Syawal kita minum khamar lagi. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan kita enggak korupsi, nanti ke 1 Syawal baru kita korupsi lagi. Ini ya tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ustaz, apakah setiap kita berdoa boleh disyariatkan untuk bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan? Boleh. Sebagaimana contohnya dalil ini. Tahu tawasul yang disyariatkan ada 3. Tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tawasul dengan amal soleh kita, yang ketiga tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Ini tawasul yang disyariatkan, tidak mengapa. Rabbana innana amanna, ya Allah kami sungguhnya telah beriman, maka ampunilah kami. Berarti kita bertawasul dengan iman kita, boleh. Ya Allah kami memenuhi panggilan Rasul-Mu. Ini kita bertawasul dengan amal soleh kita, maka kabulkanlah permintaan kami.
Mohon dicetak inti sari isi ceramah ini dalam buletin agar tidak lupa. Ini yang tidak nyatat ya. Dan mohon maaf, banyak orang kalau ikut pengajian saya tidak bisa mencatat karena materi yang saya sampaikan apa? Cepat ya, mohon maaf ya, ini kekurangan saya. Kalau ada yang mau cetak silakan, tidak masalah. Ustaz, saya mau tanya, kenapa dalam surat Al-Kahfi disebutkan lamanya para pemuda tinggal di goa adalah 300 tahun ditambah 9 tahun lagi? Kenapa tidak sekalian dikatakan 309 tahun? Salah tumi'atin sininan wasdadu apa? Tis'a. Allah mengatakan 300 tahun ditambah 9 apa? Tahun. Kok enggak bilang salah tumi'ah wa tis'a? Kalau bahasa Arab salah tumi'ah wa tis'a. Ya enggak jadi masalah. 300 dan 9 atau 300 ditambah apa? 9 enggak jadi masalah. Namun Allah alam bisawab. Allah memisahkan 300 dengan 9. Kenapa tidak mengatakan 305 dan 4? Paham? Kenapa tidak mengatakan 301 dan 8? Intinya 300 apa? 9. Tapi Allah mengatakan 300 dan 9. Kenapa? Karena 309 itu kata para ulama menurut hitungan Hijriah. Sementara mereka Ashabul Kahfi tersebut mereka menggunakan hitungan bilangan Masehi. Dan dalam hitungan bilangan Masehi 300 tahun. Paham? 300 tahun. Jadi 300 tahun Masehi sama dengan 309 apa? Hijriah. Mungkin di antara hikmahnya Allah pisahkan 300 tambah 9. Paham? Ini mungkin hikmahnya. Allah akan bisa. Karena setiap apa? Tahun Hijriah ya. Berkurang berapa? 11 apa? Iya, berkurang 11 hari ya. Mundur 11 hari. Apakah seorang yang sering melakukan maksiat dulunya dan akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh dan tidak lama orang itu wafat, apakah dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah? Iya, kalau dia bertobat akan diampuni. Rasulullah SAW mengatakan at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Oleh karenanya kita ini tidak akan terselamatkan dari dosa, tapi yang harus kita lakukan banyak bertobat. Harus banyak beristighfar. Rasulullah SAW sekali duduk bisa beristighfar 100 kali. Maka yang bisa menyelamatkan kita tidak bisa selamat dengan bagaimana cara kamu selamat tinggalkan dosa. Ini jalan keluar yang tidak mungkin dilakukan. Karena setiap kita pasti apa bermaksiat. Rasulullah SAW mengatakan istaqimu wa lan tuhsun. Kata Rasulullah SAW, istiqomah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Pasti ada bengkok-bengkoknya. Tapi Rasulullah SAW kasih jalan keluar. Jalan keluar adalah banyak bertobat. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Maka jalan keluar yang sering hendaknya kita lakukan adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa istri Fir'aun dijamin masuk surga padahal Fir'aun non-muslim dan melakukan hubungan dengan istrinya? Kita bilang ini syariat terdahulu, jangan disamakan dengan syariat sekarang. Kita nggak tahu apa yang terjadi antara Fir'aun dan apa istrinya. Kalaupun terjadi hubungan suami istri, maka itu syariat terdahulu. Sama seperti Nabi Nuh, ya, punya istri kafir, kan tidak? Nabi Nuh juga punya istri apa? Kafir. Dalam syariat Muhammad sekarang yang boleh nikah dengan seorang lelaki muslim hanyalah wanita kitabiah, Yahudi dan Nasrani. Adapun kafir-kafir yang lain nggak boleh. Ya, maka itu syariat terdahulu tidak sama dengan syariat sekarang. Ustaz, saya mau bertanya, apakah simbol-simbol mata di Saudi bermakna Allah Maha melihat? Mana simbol-simbol mata? Nggak ada simbol-simbol mata di Arab Saudi. Itu hanya pernyataan orang-orang di sini. Saya di sana nggak lihat mata, ada mata ini, mata anu, nggak ada. Itu ada mungkin simbol bulat digambarkan seakan-akan mata itu mata satu berarti Dajjal. Kalau mereka begitu, tanda radio Roja juga dibulatin itu juga tanda mata Dajjal. Pokoknya radio Roja dengan apa? Dajjal. Dipaksa-paksain sampai mereka bohong. Mereka bilang mengatakan di Qasim sana ada tugu mata satu. Saya lihat gambar di internet itu nggak ada, itu cuma apa?
bohong. Ingat orang-orang ahlul bid'ah, mereka itu nekat berbohong untuk menjatuhkan orang-orang sunnah. Jadi benar-benar kebohongan yang nyata. Kemudian Dajjal pun bukan bermata satu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguhnya Rabb kalian itu tidak dicot sebelah. Adapun Dajjal, a'waru ainul yumna. Mata kanannya apa? Buta. Jadi matanya dua. Cuma satunya apa? Dicot. Harusnya kalau tanda Dajjal dua mata. Karena Dajjal bukan matanya di sini satu. Enggak. Karena seorang begini, ada Dajjal baru lahir. Kenapa matanya cuma satu? Ini bukan Dajjal. Dajjal itu matanya apa? Dua. Cuma satunya bicot, satunya susah melihat, intinya gitu. Bukan pada satu mata di jidat, matanya di jidat, matanya di hidung sini, enggak gitu kan. Jadi mereka masa-masa dia tanya, negara mana sih yang paling sering ulama-ulamanya ceramah tentang Dajjal? Di mimbar-mimbar, itu Arab Saudi. Kemudian menuduh bahwasanya negara tersebut mengikut Dajjal, itu perkara yang lucu dan aneh. Pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara kafah, tabligh akbar, daurah. Insyaallah ya, insyaallah Allah berikan kita umur panjang, saya sudah menetap di tanah air. Insyaallah kita akan bahas masalah akidah secara detail. Dalam kesimpulan bagaimana mau daurah tentang akidah, loncat sini, loncat sana, pergi sini, gimana mau apa namanya daurah secara detail. Tapi saya bertekad insyaallah saya jurusan akidah. Saya jurusan akidah. S2, S3 saya jurusan apa? Akidah. Saya berharap kalau Allah memudahkan umur saya dan diberi ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan bahas akidah secara detail. Dan apa yang kita bahas sekarang ini akidah. Jadi kita bahas sekarang ini puncak dari akidah. Praktek daripada akidah. Banyak orang tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi tidak ada prakteknya. Waktu bermuamalah sama ikhwan dibohongin. Kenapa? Yang penting bukan syirik katanya. Bahaya syirik, tapi kalau ngikut teman jadi masalah. Kalau itu masuk surga masih bisa keluar. Ini masalah. Manakah yang lebih tampan, Nabi Muhammad SAW atau Nabi Yusuf alaihissalam? Ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang benar yang lebih tampan dari sisi syahwat perempuan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW tampan, dia memiliki tampan sendiri. Tidak ada yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW apa? Tampan. Tetapi tampan yang menjadikan wanita bersyahwat ialah siapa? Nabi Yusuf. Karena tampan ada berbagai macam sisi. Oleh karena seandainya Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf, maka akan tergila, maka orang-orang wanita Quraisy akan tergila-gila sama Nabi SAW. Ini tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Tetapi Nabi Yusuf dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya para wanita baru melihat Nabi Yusuf dalam beberapa detik mereka sudah motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Dan mereka mengatakan, ma hadza bashar, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Mereka menganggap Nabi Musa adalah malaikat. Sampai setelah itu akhirnya para ibu-ibu tadi yang tadinya merumpi menjelek-jelekan istri menteri, akhirnya mereka gabung sama istri menteri merayu Yusuf agar Yusuf mau berzina sama istri menteri. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan para wanita tersebut. Akhirnya istri menteri mengatakan, dalam buku-buku tafsir disebutkan, istri menteri minta tolong kepada ibu-ibu tersebut yang sudah terpesona dengan Yusuf. Kalian datangi Yusuf, rayu dia supaya saya berzina dengan dia, supaya dia mau berzina dengan saya. Maka datanglah wanita satu persatu datang kepada Yusuf. Kata dia, Yusuf, sudah sama saya, jangan sama dia. Akhirnya apa? Semua wanita mengajak Yusuf untuk berzina dengan dia. Karena semua terpesona dengan Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita lihat dari ketampanan, lebih tampan Nabi Yusuf dari sisi syahwat wanita terhadap ketampanan tersebut. Paham? Kita bisa lihat ada orang tampan, tentunya tampan, tapi wanita lebih suka model wajah seperti ini. Menurut kita laki lebih gagah. Bisa jadi demikian. Ada dua lelaki, satunya gagah, satunya kurang gagah. Tapi kalau kita tunjukkan mata wanita, dia lebih naksir sama yang ini. Maksud saya, Yusuf lebih tampan dari sisi ketertarikan wanita terhadap beliau alaihissalam. Jadi
Ini pertanyaan sering berulang, apakah cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam bahwa pada akhirnya dia menikah dengan Zulaikha itu benar atau tidak? Tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan apa? Siti Zulaikha. Tidak ada. Tetapi disebutkan dalam buku-buku tafsir, ada riwayat-riwayat Israiliyat, akhirnya Yusuf pun menikah dengan apa? Zulaikha. Akhirnya mereka ketemu. Kenapa? Tatkala itu Zulaikha, Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan, suami Zulaikha meninggal dunia. Akhirnya sang raja melihat ada janda ini dinikahkan sama apa? Nabi Yusuf. Waktu ketemu Nabi Yusuf mengatakan, kan kalau begini baik, jangan ngarang-ngarang seperti dulu. Akhirnya kata Zulaikha, kan engkau tahu wahai Yusuf, suami saya dahulu tidak bisa mendatangi wanita, dan saya seorang yang cantik dan kau seorang laki yang tampan, maka wajar dahulu saya merayu dirimu. Namun ini semua tidak ada dalilnya yang sahih. Karena Syekh Al-Fauzan, Allah pernah ditanya, apakah Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaikha? Maka dia menjawab, saya tidak pernah hadiri walimahnya. Sampai di sini saja, saya pertanyaan saya bisa jawab karena ada bagian hadiah. Mohon maaf banyak pertanyaan yang bagus dan pertanyaan penting, namun saya tidak bisa menjawab karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu. Dan ada hadiah yang kita bagikan bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Allah. Ada 8 buku, insyaallah bagi yang bisa menjawab ya. Ini ada buku karya Ustaz Jazir bin Abdul Qadir Jawas tentang sifat guru Nabi dan sifat sholat Nabi. Ada buku. Misalnya ada bukunya Ustaz Irwandi tentang harta haram. Dan ada juga buku para masyayikh seperti fikih seputar masjid dan juga panduan praktis puasa. Tadi pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan satu keutamaan muraqabatullah? Satu aja. Silakan. Yang akan lima. Silakan. Katanya kalau muraqabatullah maka bisa lebih khusyuk dalam salat dan bisa ikhlas dalam beramal. Benar. Silakan. Pilih yang mana? Insyaallah semuanya bagus. Apa? Fikih masjid. Ingat, tidak mesti yang lebih tebal lebih bagus, belum tentu. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa sebutkan faedah kedua dari muraqabatullah? Ya, silakan ini. Mudah meninggalkan apa? Masya Allah, benar ya. Dengan muraqabatullah mudah untuk meninggalkan maksiat. Silakan, ambil bukunya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan satu dalil tentang keutamaan muraqabatullah. Siapa yang dulu? Ini teman sana. Siapa yang dulu tadi? Antum dua-duanya dari masing satu ini. Antum juga sini coba. Sini. Yang tadi mana? Belum ambil. Silakan yang mana? Antum pilih. Sifat salat Nabi. Ustaz Yazid. Antum apa dalilnya? Aduh, kok jangan sebutkan surat Ar-Rahman ayat 46. Sebutkan dalilnya. Nah, hafal nggak dalilnya? Nggak hafal ya? Coba lihat sebentar, mungkin hafal. Nggak apa, coba baca. Nggak catat ayatnya, catat nomornya aja. Ya udah buka Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 46, coba buka. Al-Quran juga nggak bawa. Pinjam Quran teman, cepat. Tunggu, kasih ini sudah jawab. Cepat.
Baca Qurannya. Nanti bagi dua hadiahnya. Nah, baca. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Artinya apa? Ya, insyaallah. Silakan ambil. Siapa lagi tadi? Dalilnya apa sini? Berdiri. Untuk pilih yang mana? Ini buat anak aja ya? Oh iya boleh. Anak belum punya masalahnya. Ambil aja. Antum ambil aja. Baik. Silakan apa? Surat Al-Nur ayat 12 apa bunyinya? Masya Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Silakan ambil hadiahnya. Buku Ustaz Teroni sudah habis, sekarang tinggal buku Ustaz Yazid dan buku para ulama. Silakan. Ini. Silakan. Oh, ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa sebutkan tiga amalan 3 orang yang masuk dalam gua tadi secara ringkas? Hah? Yang mana? Yang tua-tua, yang muda-muda nanti. Yang tua-tua. Silakan. Anda Pak. Iya. Sambil baca ya. Berdiri. Siapa 3 orang itu? Pemuda pertama, kita memberikan cangkir susu untuk kedua orang tuanya yang pertama yang memberikan cangkir susu kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, kemudian kedua, lelaki yang sangat jatuh cinta kepada seorang wanita, tapi tertolak dengan wanita tersebut datang karena suatu kebutuhan yang terpaksa. Nah, yang ketiga, kemudian yang ketiga, pernah menyewa beberapa pekerja, tapi ada satu orang yang belum mengambil upahnya. Oh iya benar. Silakan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang paling tua yang hadir pada pengajian kita? Yang paling tua, silakan. Ngaku aja, enggak apa-apa. Siapa yang paling tua? Ada yang paling tua? Berapa umur antum? Baru 74. Masya Allah. Ada yang lebih tua? Kayaknya semuanya kalah deh. Silakan Pak. Yang berikutnya, siapa yang paling muda hadir pada kajian kita kali ini? Yang paling muda. Mana cewek itu umur berapa itu? Umur berapa? Hah? Silakan. Ya. Hah? 4 tahun? 6 tahun masih. Kamu berapa? 7. Kamu? 6. Abdul Aziz? 8. Yang 6. Sini. Yang 6. Tidak 6 2 orang ya? Ya udah 6 2 orang dah. Jangan kasih bapak ya. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.